Apakah kamu pernah merasa terjebak dalam masalah, seakan-akan dunia nggak berpihak padamu? Pernah nggak berpikir, kalau hanya dengan mengubah cara berpikir saja, hidup bisa terasa lebih mudah dan lebih positif? Hari ini, kita akan membahas buku legendaris yang telah mengubah hidup jutaan orang, The Power of Positive Thinking, oleh Norman Vincent Peale. Di video kali ini, aku bakal kasih kamu 10 pelajaran super powerful yang bisa bikin hidupmu jadi lebih cerah, penuh semangat, dan tentu saja lebih sukses. Jadi, siap untuk merubah pola pikirmu. Yuk, langsung kita mulai. Tiao menarik tempat kamu jadi versi terbaik dan paling menarik dari dirimu sendiri. Di sini, kita nggak cuma belajar, kita berubah pelan-pelan, tapi pasti. Siap-siap, karena satu video ini bisa jadi titik balik hidupmu. Kamu pasti pernah dengar pepatah, pikiran positif, hasil positif, kan? Tapi, bagaimana sih caranya berpikir positif di tengah dunia yang penuh tantangan ini? Nah, buku The Power of Positive Thinking mengajarkan kita bahwa kekuatan berpikir positif bukan cuma teori kosong, ini adalah kunci nyata untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Buku ini sudah membantu banyak orang untuk mengubah mindset mereka dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Dan hari ini, aku bakal rangkum 10 pelajaran utama dari buku ini yang bisa kamu mulai praktikkan dari sekarang juga. Kalau kamu siap, yuk langsung aja kita bahas pelajaran pertama. Pelajaran pertama yang kita dapat adalah, percayalah pada dirimu sendiri. Pernah nggak kamu merasa ragu atau takut untuk mencoba sesuatu yang baru? Mungkin kamu takut gagal atau berpikir, saya nggak cukup mampu untuk itu. Nah, Norman Vincent Peale mengajarkan bahwa kunci utama untuk sukses adalah percaya pada diri sendiri. Kalau kamu nggak percaya bahwa kamu bisa, kamu sudah kalah sebelum memulai. Seringkali, kegagalan bukan datang karena kita nggak mampu, tapi karena kita sudah terjebak dalam pikiran negatif kita sendiri. Contoh nyata, misalnya, pernah nggak kamu merasa nggak siap untuk melamar pekerjaan yang kamu impikan? Pikirkan dulu, apakah kamu lebih percaya pada keraguan dalam dirimu atau pada kemampuan yang sebenarnya kamu punya? Coba bayangkan, kalau kamu percaya 100% bahwa kamu bisa mendapatkan pekerjaan itu. Rasa percaya diri ini yang akan membantumu tampil maksimal saat wawancara. Tips: setiap kali kamu merasa ragu, coba ingatkan diri sendiri dengan afirmasi sederhana, saya mampu, saya layak mendapatkan yang terbaik. Percaya deh, kepercayaan itu bisa membuka banyak pintu kesuksesan. Pelajaran kedua, gunakan kekuatan visualisasi untuk meraih sukses. Bayangkan dirimu berada di tempat yang kamu impikan, apakah itu meraih tujuan karir, mencapai kesehatan yang lebih baik, atau memiliki hubungan yang harmonis. Visualisasi adalah teknik di mana kamu membayangkan diri kamu mencapai tujuan tersebut, dan ternyata ini bukan hanya sekadar imajinasi belaka, tapi merupakan langkah pertama menuju pencapaian itu. Norman Vincent Peale menekankan bahwa pikiran kita adalah kekuatan yang sangat besar, dan dengan membayangkan diri kita sukses, kita akan mulai menarik energi positif yang diperlukan untuk mencapainya. Contoh nyata, pernah dengar cerita tentang atlet Olimpiade? Mereka tidak hanya berlatih fisik, tetapi juga membayangkan kemenangan mereka berkali-kali sebelum pertandingan. Misalnya, seorang pelari akan membayangkan dirinya melintasi garis finish lebih cepat dari siapapun, merasakan kegembiraan dan kepuasan. Ini yang membuat mereka lebih fokus dan percaya diri saat berlomba. Tips: cobalah untuk menghabiskan 5 menit setiap pagi atau malam untuk membayangkan diri kamu meraih tujuan terbesarmu. Rasakan perasaan sukses itu dan biarkan itu memberi energi positif untuk hari-harimu. Pelajaran ketiga adalah, jangan biarkan kekhawatiran menguasai hidupmu. Kekhawatiran itu seperti monster dalam pikiran kita, selalu hadir, bahkan ketika kita tahu itu tidak akan membantu kita. Norman Vincent Peale mengingatkan kita untuk tidak membiarkan kekhawatiran menghambat hidup kita. Kekhawatiran itu
bukan solusi, malah memperburuk keadaan. Saat kita fokus pada masalah, kita semakin memperbesar rasa takut kita. Piaget mengajarkan bahwa dengan mengganti kekhawatiran dengan keyakinan dan tindakan positif, kita bisa mengatasi banyak tantangan. Contoh nyata, misalnya, kamu sedang menghadapi ujian atau presentasi penting di kantor. Bukannya terjebak dalam kecemasan tentang kemungkinan gagal, cobalah untuk berpikir positif dan yakin bahwa kamu sudah mempersiapkan diri dengan baik. Ingatkan dirimu bahwa kekhawatiran tidak akan membantu, yang membantu adalah aksi positif dan percaya diri. Tips: setiap kali kamu mulai merasa cemas, lakukan latihan pernapasan dalam selama 1 menit. Fokuskan pikiranmu pada hal-hal positif yang sudah kamu capai, dan perlahan-lahan lepaskan kekhawatiran itu. Ingat, pikiran positif memberi kita kekuatan untuk menghadapinya. Pelajaran keempat, sikap positif bisa mengubah segalanya. Sikap kita adalah kunci utama untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Norman Vincent Peale percaya bahwa sikap positif adalah kekuatan terbesar yang kita miliki, dan dengan menjaga sikap positif, kita bisa menghadapi rintangan apapun dengan kepala tegak. Ketika kita memilih untuk tetap berpikiran positif, kita memberi ruang bagi hal-hal baik untuk datang ke dalam hidup kita. Contoh nyata, coba bayangkan 2 orang yang menghadapi situasi yang sama, misalnya 2 orang yang baru saja kehilangan pekerjaan. Orang pertama memilih untuk merasa kecewa dan tenggelam dalam kesedihan, sementara orang kedua memilih untuk melihat kesempatan baru yang bisa datang dari perubahan tersebut. Orang yang memiliki sikap positif lebih mungkin untuk mendapatkan pekerjaan baru lebih cepat karena mereka tidak terjebak dalam negativitas. Tips: cobalah untuk mengganti kalimat negatif dalam pikiranmu dengan kalimat positif. Misalnya, saat merasa gagal, ubah dari "aku nggak bisa" menjadi "aku pasti bisa belajar dan bangkit dari sini." Sikap positif nggak hanya mengubah cara kamu melihat dunia, tapi juga cara dunia melihat kamu. Pelajaran kelima, bersyukur bisa mengubah perspektif hidupmu. Kita seringkali terfokus pada apa yang belum kita miliki, tapi Peale mengajarkan bahwa bersyukur atas apa yang sudah kita punya adalah salah satu cara terbaik untuk menarik lebih banyak kebaikan dalam hidup kita. Rasa syukur adalah salah satu bentuk energi positif yang bisa mengubah cara kita memandang dunia. Ketika kita fokus pada hal-hal yang kita syukuri, kita membuka pintu kebahagiaan dan kepuasan. Contoh nyata, pernah nggak kamu merasa cemas tentang pekerjaan atau merasa hidupmu kurang sempurna? Cobalah berhenti sejenak dan hitung apa saja yang sudah kamu miliki. Keluarga yang mendukung, teman-teman yang setia, bahkan kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa mulai menulis 3 hal yang kamu syukuri setiap pagi. Mungkin terdengar sederhana, tapi dengan berfokus pada hal-hal positif yang sudah ada, kita akan merasa lebih tenang dan lebih siap untuk menghadapi tantangan. Tips: mulailah hari-harimu dengan menuliskan 3 hal yang kamu syukuri. Ini akan membantu membangun rasa syukur dan mengubah cara pandangmu terhadap hidup, sehingga kamu bisa lebih positif dalam menjalani setiap hari. Pelajaran keenam, lingkungan yang positif bisa mendukung pertumbuhanmu. Kamu pernah dengar pepatah, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kamu habiskan waktu bersama. Itu bukan cuma pepatah kosong, ini adalah kebenaran yang sangat nyata. Norman Vincent Peale mengingatkan kita bahwa lingkungan kita memiliki pengaruh besar terhadap cara kita berpikir dan bertindak. Kalau kita terus berada di lingkungan yang penuh dengan negativitas, sulit untuk tetap berpikir positif. Sebaliknya, dengan mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang mendukung dan positif, kita akan lebih mudah untuk bertumbuh dan menjadi lebih baik. Contoh nyata, pernahkah kamu merasa semangatmu menurun setelah berinteraksi dengan orang yang pesimis? Misalnya, jika kamu sedang berusaha mencapai tujuan dan teman-temanmu terus berkata, "Ah, itu susah banget, nggak bakal berhasil." Kamu jadi mulai meragukan dirimu sendiri, kan? Sebaliknya, kalau kamu bergaul dengan orang-orang yang memberi semangat dan mendukung impianmu,
Energi positif mereka akan menular ke dirimu. Mereka akan menjadi pendorong semangatmu untuk terus maju, bahkan ketika kamu merasa ragu. Tips: evaluasi orang-orang yang kamu habiskan waktu bersama. Apakah mereka mendukung impianmu atau justru menahanmu? Cobalah untuk lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang yang menginspirasi dan memberi energi positif. Mereka akan membantu kamu tumbuh lebih cepat. Pelajaran ketujuh, tujuan yang jelas memberi arah hidupmu. Kamu pasti sudah sering mendengar pentingnya memiliki tujuan, kan? Tapi, the power of positive thinking mengajarkan bahwa tujuan yang jelas bukan hanya sekadar mimpi, melainkan kompas yang akan menuntun kita ke arah yang benar. Tanpa tujuan yang jelas, kita akan merasa bingung dan cenderung kehilangan fokus. Norman Vincent Peale menekankan bahwa tujuan harus spesifik, terukur, dan harus membuat kita merasa semangat setiap kali memikirkannya. Contoh nyata, coba bayangkan seseorang yang ingin menurunkan berat badan. Jika tujuannya hanya ingin lebih sehat, itu terlalu umum. Namun, jika tujuan yang lebih spesifik adalah menurunkan 5 kg dalam 3 bulan dengan berolahraga 3 kali seminggu dan makan lebih sehat, maka itu memberikan arah yang lebih jelas dan dapat diukur. Orang dengan tujuan yang jelas seperti ini akan lebih termotivasi dan bisa memantau perkembangan mereka. Tips: tulis tujuanmu dengan jelas dan spesifik. Gunakan format SMART, specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Setiap kali kamu merasa kehilangan arah, lihat kembali tujuanmu dan pastikan kamu masih bergerak menuju sana. Pelajaran ke-8, kegagalan bukan akhir, itu adalah bagian dari perjalanan. Kegagalan seringkali dianggap sebagai hal yang negatif, tapi Peale mengajarkan kita untuk melihatnya dengan cara yang berbeda. Kegagalan adalah bagian yang tak terhindarkan dari perjalanan menuju kesuksesan. Alih-alih merasa takut gagal atau merasa rendah diri, kita seharusnya belajar dari kegagalan tersebut dan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk mencoba lagi. Ketika kita menerima kegagalan sebagai bagian dari proses, kita akan menjadi lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Contoh nyata, mari kita ambil contoh kisah Thomas Edison yang gagal ribuan kali sebelum akhirnya menemukan bola lampu yang sukses. Edison mengatakan, "Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Dia tidak menyerah pada kegagalan, melainkan menganggapnya sebagai pelajaran yang memperkaya proses pencariannya. Tips: setiap kali kamu menghadapi kegagalan, coba ubah perspektifmu. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa pelajaran yang bisa saya ambil dari ini? Alih-alih merasa kecewa, lihat kegagalan sebagai batu loncatan yang mendekatkanmu pada kesuksesan yang lebih besar. Pelajaran ke-9, ketekunan adalah kunci untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dalam perjalanan hidup, kita sering dihadapkan pada tantangan yang bisa membuat kita merasa lelah atau ingin menyerah. Namun, ketekunan adalah kualitas yang membedakan antara mereka yang berhasil dan yang menyerah. Peale menekankan bahwa orang yang sukses bukanlah orang yang tidak pernah menghadapi rintangan, tetapi orang yang terus berusaha meskipun banyak halangan. Ketekunan adalah kemampuan untuk tetap bergerak maju, meskipun terkadang jalan yang kita pilih tampak sulit atau penuh hambatan. Contoh nyata, coba ingat kembali kisah J.K. Rowling, penulis Harry Potter. Sebelum bukunya diterima oleh penerbit, dia ditolak oleh 12 penerbit yang berbeda. Namun, dia tidak menyerah. Ketekunan dan keyakinannya pada karyanya membuat Harry Potter akhirnya diterbitkan dan menjadi fenomena global. Tanpa ketekunan, dia mungkin tidak akan pernah mencapainya. Tips: jika kamu sedang merasa lelah atau ingin menyerah, ingatlah bahwa banyak orang sukses yang telah melalui perjalanan panjang dengan penuh perjuangan. Cobalah untuk fokus pada langkah kecil yang bisa kamu ambil hari ini, dan ingatkan dirimu bahwa setiap usaha yang kamu lakukan adalah satu langkah lebih dekat ke tujuanmu. Pelajaran ke-10, keyakinan pada diri sendiri adalah fondasi kesuksesan. Keyakinan diri adalah salah satu elemen paling penting dalam The Power of Positive Thinking. Peale mengajarkan kita
bahwa kita harus memiliki keyakinan penuh pada kemampuan kita untuk meraih tujuan. Tanpa keyakinan diri, kita cenderung ragu-ragu dan lebih mudah menyerah di tengah jalan. Namun, keyakinan pada diri sendiri akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di depan kita. Contoh nyata, ambil contoh tokoh terkenal seperti Steve Jobs. Jobs terkenal dengan keyakinannya yang luar biasa pada ide-ide dan visi-visinya. Dia yakin bahwa teknologi dapat mengubah dunia, meskipun banyak orang meragukan kemampuannya. Dengan keyakinan itu, dia berhasil mendirikan Apple dan mengubah industri teknologi. Jika Jobs tidak memiliki keyakinan pada dirinya sendiri, mungkin Apple tidak akan pernah ada seperti sekarang. Tips: jika kamu merasa ragu atau tidak yakin dengan kemampuanmu, cobalah untuk mengingatkan dirimu tentang pencapaian-pencapaian kecil yang telah kamu raih sebelumnya. Setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju tujuanmu menunjukkan bahwa kamu sudah lebih dekat dari yang kamu kira. Jangan biarkan keraguan menghentikanmu. Jadi, itulah 10 pelajaran utama dari buku The Power of Positive Thinking yang bisa langsung kamu terapkan dalam hidup untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Ingat, untuk mengubah hidup, kita perlu mengubah cara kita berpikir dan bertindak. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten self-improvement lainnya. Dan tulis di kolom komentar pelajaran mana yang paling menginspirasi kamu. Semoga kamu selalu diberkahi dengan pemikiran positif yang membawa kesuksesan. Sampai jumpa di video selanjutnya.